وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala fadilatul Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala fi kitabih Fiqhil Ad'iyah wal Adhkar. Fahaqiqun bisyahrin hadza fadluh. Ya, maka betul-betullah ini adalah keutamaan bulan ini, ya. Fahaqiqun bisyahrin hadza fadluh. Nah, di sini ada pengulikan tartib, yaitu fahaqqan hadza fadlu hadza syahr. Wahada ihsanullahi ala ibadihi fih. Dan ini adalah kebaikan Allah terhadap hamba-hambanya di bulan Ramadan. An yu'azzimahul ibadu wa an yakuna musiman lahum lil ibadati wa zadan li yaumil ma'ad. Agar bulan Ramadan itu diagungkan oleh hamba-hamba Allah dan menjadi musim untuk hamba Allah agar beribadah dan menjadi zad. Zad artinya bekal untuk hari kembalinya manusia kepada Allah Ta'ala. Wa hadha fihi dalalatun balighatun ala istihbabi dirasatil Qur'anil Karim fi syahri Ramadan al-Mubarak. Dan ini merupakan dalalah yang balighah, yaitu merupakan petunjuk yang betul-betul kena. Baligh itu artinya apa baligh? Kena, sampai tepat, petunjuk yang betul-betul tepat akan dianjurkannya dirasat Al-Qur'anil Karim, yaitu mempelajari Al-Qur'an Al-Karim. Jadi tidak sebatas membaca, bahkan dirasat dalam bulan Ramadan yang diberkahi dan berijtihad fi dzalik. Wal iktsari min tilawatihi fi, dan memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Wa 'ardil Qur'ani 'ala man huwa ahfadhu lahu wa 'ardil Qur'ani 'ala man huwa ahfadhu lahu, dan menghamparkan Al-Quran kepada orang yang lebih hafal, lebih menjaga Al-Quran. Tasmi' misalnya, untuk melakukan tasmi' terhadap orang yang memang lebih hafal, lebih mutqin, baik tasmi' di sini dalam rangka tahfiz, murajaah, atau tasmi' di sini dalam rangka tahsin. Ya kan, ada tahfiz, ada tahsin. Mana yang lebih awal? Tahfiz atau tahsin, ikhwan? Hah? Jawabannya adalah tafsil. Tafsil jawabannya. Apa tafsil? Rinci jawabannya. Kalau dikatakan tahfiz lebih awal, betul, untuk kewajiban baca Al-Fatihah, ya kan? Iya kan? Berarti tahfidz dulu kan? Tapi kalau tahsin lebih awal, betul juga, karena dia tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar tanpa tahsin. Jadi mana yang lebih awal? Tafsil jawabannya. Iya. Mana yang lebih awal? Tahsin atau tahfidz? Tafsil, gitu. Dirinci, iya. Iya. Karena jangan sampai dengan kita bertanya mana yang lebih awal, tahsin atau tahfidz? Tahfidz dulu, ntar orang tahfidz dulu, nggak mau tahsin. Atau tahsin dulu, ntar orang tahsin terus, nggak mau tahfidz. Jadi lebih tepat adalah dahulukan mana yang lebih antum diwajibkan terhadapnya, yaitu baca Al-Fatihah, ditahsin dan ditahfidz. Baru kemudian mana setelah itu yang lebih awal, gabungkan keduanya.
yaitu selagi bertahsin, tahfizlah. Ya. Wa ziyadati fi mudarasatih, yaitu al-iktsar atau az-ziyadah, menambah mudarasah Al-Qur'an. Masya Allah ya. Nambah mudarasah Al-Qur'an, yaitu mudarasah, tadarusan, saling mengingatkan, saling berbagi faedah tentang apa-apa yang di Al-Qur'an. Qala hafizallah, rawal Bukhari wa Muslimun an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ajwadan nas, adalah orang yang paling dermawan. Ajwad, dermawan. Jadi jawad itu sangat dermawan, ajwad lebih dermawan atau paling dermawan. Kalau dalam ini berarti superlatif. Ajwadan nas, paling dermawannya orang. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan hina yalqahu Jibril. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin dermawan di bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Nah, wa kana Jibrilu yalqahu kulla lailatin min Ramadhan fayudarisuhul Qur'ana. Jibril alaihissalam menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam di bulan Ramadan, kemudian bermudarasah Al-Qur'an terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mentalqinkan, mengajarkan Al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Maka Rasulullah SAW ketika Jibril menemuinya, maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan terhadap kebaikan, lebih dermawan dibandingkan dengan ar-rih al-mursalah. Rih itu apa, ikhwan? Angin. Al-mursalah berhembus. Sebenarnya makna mursalah bukan berhembus ya, tapi dikirim, angin dikirim, kiriman angin, ya, mursalah. Kayak Ibnu Qayyim punya kitab namanya As-Sawa'iq Al-Mursalah, yaitu petir yang dimursalah, dikirim, kiriman petir, petir kiriman. Jadi angin kiriman, ya. Tapi sebagian ulama menafsirkan hadis ini tidak mengerucut ke masalah bagi harta. Rasulullah SAW, ya, beliau dermawan dalam menafkahi, dermawan dalam sedekah. Tapi ini lebih global daripada sebatas dermawan dari segi harta, yaitu dermawan dari segi waktu. Ya, ajwadan nas di sini ditafsirkan sebagian ulama dermawan dari segi waktu, penghabisan waktu untuk hal yang berfaedah itu. Dan di bulan Ramadan, beliau betul-betul semakin dermawan dari segi harta dan waktu. Terutama ketika Jibril alaihissalam menemuinya. Kemudian dikatakan di sini belajar Al-Quran dengan waktu yang lebih panjang. Maka seseorang, bisa difahami di sini, seseorang yang dia banyak belajar, dia banyak mengajar, maka dia adalah orang yang dermawan dalam mengisi waktunya untuk hal yang bermanfaat. Nah, ketika Nabi SAW bertemu dengan Jibril alaihissalam, ajwad bil khair min ar-rihil mursalah. Maka ketika Nabi SAW lebih dermawan terhadap kebaikan dibandingkan ar-rih al-mursalah, yaitu angin kiriman. Kenapa di sini ada tasbih, ya, terhadap ar-rih al-mursalah, walaupun tasbih di sini dengan keafdaliyahannya Rasulullah SAW, lebih afdal Rasulullah daripada rih mursalah. Angin itu ketika dikirim, maka dia akan cepat sampainya dan sifatnya menebar, meluas. Maka begitulah orang yang dermawan, ya kawan. Hasratnya itu menggebu untuk kebaikan, dan sifat kebaikannya ta'addi, muta'addi. Bukan tadi, ya kawan. Muta'addi, bukan ta'addi. Ta'addi zalim jadinya. Muta'addi, yaitu bahasa Indonesia transitif, yaitu membutuhkan objek untuk diberi. Jadi itu seperti ar-rih al-mursalah.
Nah, maka kebaikannya itu menggema, kebaikannya itu ke banyak pihak, terpercik ke banyak pihak. Dan rata-rata orang yang dermawan, betul-betul dermawan ya, seperti itu memang. Disadari tidak oleh orang, itu kebaikannya itu lebih daripada angin yang berhembus, angin yang terkirim. Iya. Kemudian kata Syekh Hafizullah, wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yutilul qira'ata fi qiyam Ramadhan bil laili aktsara min ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperpanjang membaca di salat lail bulan Ramadan lebih daripada lain-lainnya dari hari-hari non Ramadan. Wa hadha amrun yusra'u likulli man arada an yazida fil qira'ati wa yutila wa kana yusalli li nafsihi falyutawil ma syaa. Ini perkara yang disyariatkan bagi mereka yang pengen menambah ya, bacaan dan memperpanjang bacaan dalam salatnya. Ya, fadhal kalau misalnya antum mau baca di malam Ramadan atau qiyamul lail di bulan lainnya. Ya, kalau di qiyamul lail wa kana yusalli li nafsihi, dia kan salat untuk dirinya sendiri, bukan untuk jemaahnya, bukan untuk imamnya. Falyutawil ma syaa. Maka silakan dia perpanjang sesuai dengan yang dia inginkan. Ya. Wa kadzalika man shalla bi jama'atin yardawna bi salatihi. Nah, ini juga cukup perlu dipahami. Begitu juga dengan orang yang salat berjamaah, imam yang menjadi imam ya, dan para makmum mereka ridha dengan salatnya imam tersebut. Maka tafadhal falyaqra wal yutawwil ma syaa. Fadl, ya kayak misalnya di Tariq ya. Kenapa disebut namanya? Di sebuah masjid ya, rumah Allah Ta'ala. Ya, yang mana jemaahnya sudah terbiasa salat subuh panjang. 2 halaman 1 rakaat. Falyaqra ma syaa. Dan semua ridha, Nggak ada yang batuk-batuk ya. Nggak ada yang pura-pura kuisi dan seterusnya. Falyutawil ma syaa. Maka boleh kalau memang udah terbiasa dan udah pada ridha. Wa amma siwa dzalik, adapun selain dari 2 salat tadi, fal masyru'u at-takhfifu. Maka yang disyariatkan adalah diringankan salatnya. Ya, di kalangan orang awam terutama yang enggak terbiasa. Ya, sebagian orang awam bahkan kita baca asyams aja mereka udah komplain. Terutama yang di kampung-kampung itu. Dari dulu tuh rutin bacanya qul huwallahu ahad, inna a'thaina wal 'asr. Paling mentoknya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Ya, jadi kita lihat konteks kemasyarakatannya. Qala al-Imam Ahmadu li ba'di ashabih. Berkata Imam Ahmad kepada sebagian sahabatnya, wa kana yusalli bihim fi Ramadan. Imam Ahmad mengimami mereka. Haula'i qaumun du'fa. Mereka itu kaum yang lemah. Maka iqra khamsan sittan sab'an, bacalah 5 6 atau 7. Di sini Anda tidak bisa menafsirkan 5 di sini apakah surat atau juz atau mungkin halaman, wallahu alam. Tapi beliau mengatakan contoh faqara'tu fa khatamtu lailata 27. Aku aja membaca dan mengkhatamkan di malam 27, malam yang diperkirakan malam Lailatul Qadar. Fa arsyadahu rahimahullah ila an yura'iya halal ma'mumin fala yashqa 'alaihim. Maka di sini berarti iqra khamsan, di sini iqra khamsan berarti 5 ayat kira-kira. 5 ayat bukan 5 surat, afwan. Berarti Anda salah paham tadi. Maka Imam Ahmad membimbing agar memperhatikan keadaan makmum sehingga tidak menyulitkan mereka. Artinya gini, haula'i qaumun du'afa. Di antara makmum ada orang-orang lemah. Wong tua ya, orang-orang tua misalnya. Maka bacalah 5 ayat, 6 ayat, 7 ayat. Ya. Adapun saya alhamdulillah Allah kasih kekuatan gitu. Maka pada malam 27 saya bisa khatam 1 malam. Gitu ya. Wa kana salafu rahimahumullah yatluna al-Qur'ana fi syahri Ramadan fi salati wa ghairiha.
salaf rahimahullah mereka membaca Al-Quran di bulan Ramadan dalam salat dan selainnya. Fakana al-Aswad rahimahullah yaqra'ul Qur'ana fi kulli lailataini min fi Ramadan. Al-Aswad rahimahullah membaca Al-Quran di setiap 2 malam di Ramadan. Apa maksudnya? Membaca Al-Quran, mengkhatamkan. Yaqra'ul Quran. Lihat di sini bahasanya yaqra'ul Quran sama dengan yukhtimul Quran, yakhtamul Quran, yakhtimul Quran. Membaca Al-Quran sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Pembahasan di sini pakai yaqra'ul Quran bukan dengan yakhtimul Quran. Menunjukkan bahwa salaf ketika disebutnya mereka fulan dari salaf membaca Al-Quran artinya mengkhatamkan Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, ya iya baca beneran, baca. Iya. Wa kana an-Nakhai rahimahullah yaf'alu dhalika fil 'ashr al-awakhir minhu khassah wa fi baqiyati asy-syahri fi 3. Ibrahim an-Nakhai rahimahullah melakukan hal tersebut di 10 hari terakhir Ramadan secara khusus dan di sisa dari bulan Ramadan fi 3. Fi 3. Maksudnya apa di sini, ikhwan? Fi 3. Jadi di 10 hari terakhir Ramadan di tiap malamnya khatam Al-Qur'an. Ya. Imma di sini kemudian dimaknai baqiyatis syahr, sisa dari bulan Ramadan, yaitu 20 hari pertama. Ya, 3 hari sekali khatam. 3 hari setelah khatam. 3 hari. Berarti berapa tuh? 3 sampai 6 kali khatam atau 7 kali khatam ditambah anggaplah 9 minimal. 7 tambah 9 berarti 16 kali khatam dalam 1 bulan Ramadan. Wa kana Qatadah rahimahullah yakhtimu fi kulli sab'in da'iman. Adapun Qatadah rahimahullah mengkhatamkan Al-Qur'an di setiap pekan, 1 pekan sekali. Wa fi Ramadhan fi kulli 3. Dalam bulan Ramadan di 3 hari sekali khatam. Wa fil 'ashr al-awakhir kulla lailah. Di setiap di 10 hari terakhir bulan Ramadan setiap malam. Wa kana Az-Zuhri rahimahullah idza dakhala Ramadhanu, ketika bulan Ramadan masuk, Az-Zuhri berkata, fa innama huwa tilawatul Qur'ani wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan itu adalah bulan membaca Al-Quran dan memberi makan. Wa kana Malikun rahimahullah idza dakhala Ramadhanu yafirru min qira'atil hadis. Imam Malik rahimahullah ketika bulan Ramadan tiba, maka beliau menjauh dari membaca hadis. Yaitu maksudnya qira'atil hadis di sini adalah majelis hadis, mengadakan majelis hadis. Wa mujalasati ahli ilm, juga tidak ada majelis ahli ilm, enggak ada. Wa yuqbilu ala tilawatil Qur'ani minal mushaf, dan lebih berfokus ke membaca Al-Quran dari mushaf. Dan ini tilawatul Quran minal mushaf, yang menunjukkan bahwa saya kadang-kadang ada afdhaliyah membaca Al-Quran dari mushaf walaupun kita sudah hafal. Iya. Apa benefitnya? Lebih itqan, ya. Dan kadang-kadang lebih dekat ke tadabbur atau di ketepatan bacaan. Iya. Nah, namun gini, kalau kita lihat Imam Malik rahimahullah tidak mau mengadakan majelis hadis, walaupun ahli hadis, dan tidak mau berkumpul dengan ahli ilmu di bulan Ramadan. Apakah ketika kita melihat ada salaf seperti ini wajib untuk kita seperti ini? Ya enggak harus. Ya. Kalau misalnya antum bekerja dan mencari nafkah di bulan Ramadan, antum pun harus tetap nyari nafkah. Antum melakukan ini, itu banyak yang terbengkalai dan menjadi zalim. Maka yang afdal adalah antum melakukan hal yang menjadi kewajiban antum. Makanya ikhwan, kita kadang-kadang untuk menghukumi beberapa kegiatan di zaman sekarang tidak bisa kita hukumi langsung dilarang begitu saja hanya karena menyelisihi sebagian dari salaf saja. Ya, contoh, ketika misal dulu di zaman salaf namanya dakwah, da'inya atau kiainya itu stay di rumah, ikhwan. Imma di rumah, imma di masjid yang dekat rumahnya. Lalu para tulab itu mereka datang ke rumahnya untuk menerima hadis.
riwayatnya, faedahnya, atau ke masjidnya syekhnya ini dan bermajlis di situ. Dan nggak ada undang-undangan kemudian MT apa MT ini MT itu, nggak ada dulu. Ada nggak majlis MT dulu di zaman Imam Malik? Nggak ada. Iya, MT Maryam misalnya nggak ada. Ya. Kemudian syekhnya Imam Malik rahimahullah keliling daur kemudian ke masjid, satu masjid ke yang lain seperti jamaah tabligh, ya. Nggak ada. Taib sekarang, zaman sekarang ada nggak kayak gitu? Ya banyak ustadz kayak gitu. Apakah itu tercela? Nah, itu dia. Kalau misalnya kita fokuskan kita refleksikan ke salaf, kita tidak fair untuk menimbang bahwasanya dai-dai ini bermasalah atau bersalah. Paham gak maksudnya ikhwan? Paham gak ini anak ngomong apa? Nggak fair, nggak adil. Bahkan khawatirnya ini qiyas ma'al fariq karena ada illat yang berbeda. Apa yang berbeda di sini? Konteks, zaman, ya, dan hajat manusia terhadap ilmu syar'i ini berbeda. Sekarang, ya hajat seluruh manusia berhajat untuk ilmu syar'i. Tapi kebutuhan manusia dan kemampuan mereka untuk menerima ilmu syar'i dari dulu sampai sekarang itu ada perbedaan. Ya. Kalau memang betul-betul kita mau 100% serupa dengan salaf, maka nggak usah naik mobil. Antum manja dengan naik mobil, naik motor ke majelis ilmu. Ya kan? Dari Keranggan kemari, Masya Allah. Ya akhi, antum ittaqillah, antum ini salaf dong, kata ustadznya yang ustadznya stay di rumahnya. Ustadznya enak ya. Stay di rumahnya dengan lemak yang sangat banyak di tubuhnya. Sebenarnya murid-muridnya diperintahkan untuk apa? Militan. Padahal boleh jadi ustadznya juga dulu naik Vespa atau naik Supra di zaman-zaman dulunya. Ala kulli hal, kalau memang mau betul-betul serupa dengan salaf sampai betul-betul, ya maksimalkan juga hal ini. Ya. Maka tidak bisa kita kemudian mendiskreditkan dai-dai yang mereka punya daur yang kabir, punya peran yang besar dalam mencerdaskan kaum muslimin di kantor-kantor, hatta di kantor pemerintahan. Ini tentu dengan tanbih dari kita juga bahwasannya fitnahnya bisa terjadi, fitnah amplop, fitnah popularitas itu ya, itu diingatkan, tetapi jangan sampai dengan jasa dari para asatidzah. Nah, sudah urusan itu fitnah hati, itu urusan kalbu mereka, kita tetap menasihati, tapi di sini urusan maslahat basyariyah masyarakat untuk menerima ilmu. Mereka butuh ilmu. Dan kita lihat di kantor-kantor mereka butuh. Sekarang gini aja. Sebagian kemudian mengkiaskan. Dulu kajian-kajian kantor sebelum 2010 itu dipegang oleh orang-orang ikhwanul muslimin, dan itu benar. Orang-orang ikhwani rata-rata yang kayak gitu dulu. Alhamdulillah di belakangan ini dari 2011 sekian sampai sekarang banyak dari DKM masjid-masjid kantor, DKM masjid perumahan tertentu itu mulai melihat dakwah salaf dan meliriknya, akhirnya mengundang ustaz-ustaz salaf. Ya. Nah, kemudian apa? Bergantilah yang tadinya dai-dai ikhwanul muslimin yang isi kajian di kantor berganti kepada dai-dai salaf. Ini kira-kira kita bilang alhamdulillah atau na'udzubillah? Kita syukuri atau enggak kira-kira menurut antum? Syukuri atau enggak? Syukuri. Sehingga merebaklah dakwah salaf ke orang-orang yang berpendidikan. Baik di kantor pemerintahan atau kantor swasta. Alhamdulillah. Nah, sekarang berapa banyak kantor di Jakarta ini? Jabodetabek? Sangat banyak. Maka membutuhkan SDM yang bukan cuma 1, 2, 3. Itu pun dengan DKM dan jemaah yang menginginkan apa? Varian asatidzah, nggak cuma satu. Bukan varian yang ngajar Imam Muslim, bukan. Ya. Ya. Ini berarti ini keadaan atau buat-buatan saja. Keadaan yang Allah Ta'ala takdirkan seperti ini. Salah siapa sekarang? Salah dai-nya?
Ya enggak juga, qadarullah seperti ini, mestinya dakwah udah. Atau kita katakan begini, enggak boleh seperti itu. Antum semua para dai bersalah. Antum telah merebut lahan dakwah dari orang-orang dai-dai yang sudah tinggal di kota tersebut. Maka harusnya adalah dai ini tetap di masjid atau di rumahnya dan semua jemaah datang kalau menuntut ilmu. Kalau seperti itu pemikirannya, ya dulu mungkin bisa seperti itu. Maka sekarang lihat realita. Lihat realita. Dan jangan mendustakan realita. Ya enggak? Ada nggak jemaah kantor dari Antam misalnya datang kemudian ke rumah Anda semua bareng-bareng? Ya mau hijrah kemudian, Ustaz ngaji kitab fikih pagi-pagi Ustaz. Nggak ada waktu mereka untuk ini. Ke rumah Anda, ke sini misalnya, atau ke masjid khusus, Anda punya masjid tersendiri yang Anda nggak mau diundang, Antum yang ke sana. Kira-kira kalau seperti itu, Jabodetabek misalnya, yang menguasai kemudian kantor-kantor siapa kemudian? Kembali Ikhwanul Muslimin, atau Jemaah Tabligh, atau Nahdliyin. Nanti kita ngeluh lagi, aduh sayang banget ya, kita. Gitu ya, maka lihat dakwah ini ya. Apakah kita misal ikut Imam Malik nih? Oh, bulan Ramadan tidak boleh ada pembacaan hadis. Kenapa? Karena ada asar Imam Malik masuk bulan Ramadan, beliau tidak mau baca hadis, tidak mau membacakan hadis, maunya baca Al-Quran saja. Tafadhol untuk personal silahkan. Tapi nggak bisa untuk mengatur seluruh dari dai untuk jangan adakan madrasah. Nggak boleh libur semua sekolah. Nggak ada pelajaran IPA IPS. Baca Al-Quran aja karena Imam Malik kayak gitu. Gimana? Antum mau ikut salaf atau mau ikut kholaf? Ini nggak bisa kemudian dijudge seperti itu. Nah, paham di sini pemikirannya ikhwan ya? Iya. Ketika itu bukan ijma' salaf, maka jangan paksakan orang apalagi itu berkaitan dengan maslahat yang lebih rajihah. Kalau itu bukan ijma' salaf, ya. Adapun fi'lus salaf atau fi'lu ba'dis salaf, itu kita ikuti yang sesuai kemampuan kita atau disesuaikan dengan bagaimana masyarakat kita kalau tidak memberikan mudarat yang besar. Begitu ikhwan. Ya. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq hafizullah, wa kana Qatadah rahimahullah yadrusul Qur'an fi syahri Ramadan. Qatadah rahimahullah itu beliau membaca dan mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Wa kana Sufyan ats-Tsauri rahimahullah idza dakhala Ramadanu taraka jami'al ibadah wa aqbala ala tilawatil Quran. Sufyan ats-Tsauri ketika masuk bulan Ramadan maka beliau meninggalkan seluruh ibadah dan memfokuskan diri untuk membaca Al-Quran. Antum bisa kayak gitu? Pak Niman bisa kayak gitu Pak Niman? Pasar libur di bulan Ramadan. Malah justru nggak mungkin. Ya kan? Malah justru itulah musimnya Pak Niman itu. Ya kan? Pom lagi apa? Pondok Media kok pom? Pondok Media misalnya meliburkan seluruh kegiatan di bulan Ramadan. Semuanya harus tadarusan aja. Bisa? Ya bisa sebenarnya. Cuman apakah relevan untuk zaman sekarang? Kurang. Misalnya antum nggak boleh jadi kameramen di bulan Ramadan, melainkan baca Quran aja. Nggak boleh berpenghasilan, nggak usah. Apa nggak cukup 11 bulan sebelumnya untuk antum mencari nafkah, putra? Nggak cukup buat antum. Ittaqillah ya akhi, ikutilah salah. Apakah pakem harus seperti itu? Berhenti dari jadi editor di bulan Ramadan. Nggak boleh pulang ke kampung halaman, nggak ada contoh jadi salaf kayak gitu. Ketika bukan ijma' salaf ikhwan, maka itu tidak boleh kita paksakan. Apalagi ternyata memang maslahat yang rajihahnya di kampung ini atau daerah ini tidak serupa dengan ini. Dan itu tidak munkar. Apakah mencari nafkah di bulan Ramadan munkar? Ya tidak. Ya, zaman ada perubahan, daerah berbeda-beda. Kemudian wa kana Sufyan ats-Tsauri rahimahullah idza dakhala Ramadanu taraka jami'al ibadah wa aqbala ala tilawatil Quran. Wal atharu anhum fi hadzal ma'na katsirah. Asar tentang para salaf dalam semakna dengan ini banyak sekali. Razaqanallahu husna tiba'ihim. Semoga Allah Ta'ala merezekikan kepada kita
kebaikan dalam mengikuti para salaf wastayra ala atharihim, dan menunaikan atau berjalan di atas petunjuk atau athar mereka. Nas'aluhu tabaraka wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ulya an yaj'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qulubana wa nura sudurina wa jala'i atau wajila'i ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Ini doa ini dari doa ketika kita sedih itu ada Allahumma anta Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya qada'uk adlun fiyya qada'uk madin fiyya hukmuk as'aluka Allahumma rabbi an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila'i huzni wa dhahaba hammi. Itu ada kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan doa tersebut ketika dia lagi sedih, maka Allah Ta'ala akan menggantikan kesedihannya dengan hal yang terbaik. Tapi kenapa kok lagi sedih kemudian minta sama Allah agar menjadikan Quran itu sebagai semian hati, penyembuh kesedihan dan seterusnya? Dan ini obat yang banyak tidak disadari oleh orang, tidak disadari oleh banyak orang. Membaca Al-Quran ketika lagi sedih dan mentadabburinya itu akan memberikan efek manfaat yang luar biasa. Tapi kenapa kok banyak dari kita lagi sedih nggak baca Quran? Karena setan menghalangi itu, ngehalangin. Ada hijab. Padahal sebenarnya kalau dia melangkah aja, paksain diri baca Quran, zikir pagi petang baca Quran, itu insya Allah kalau dia tadabburi hilang, berganti insya Allah. Ya seperti itu. Sesi pertama insya Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.